Jakarta, the spirit of Indonesia. We're special kind of... This is a song for the broken-hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like the open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada pagi menjelang siang hari ini ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat dalam menjalani kesehariannya. Ya, Smart Listener, senang sekali saya Fernando Teresa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini. Di hari Senin 30 Januari 2023. Ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Januari ya, di tahun 2023 kali ini. Dan tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang menarik dalam program Smart FM Radio Talk bersama narasumber yang sudah hadir tentunya di ruang dengar Anda pada kesempatan kali ini. Ya, Smart Listener, Undang-Undang Hak Cipta, paten, desain industri, dan rahasia dagang merupakan kekayaan intelektual yang mesti dilindungi secara hukum karena tergolong sebagai hak yang dimiliki penciptanya baik perseorangan maupun lembaga. Nah, lantas ini bagaimana nih upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel dalam menegakkan aturan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Selengkapnya akan kita bahas dalam talk show kali ini dengan tema penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Ini bersama dua narasumber ganteng kita ya yang sudah hadir pada pagi hari ini nih. Saya jarang-jarang nih ditemani oleh dua narasumber cowok nih. Biasanya cowok cewek berpasangan ya. Ada Mas Trisanto dan juga Mas Dio Gestianda, ini selaku PPNS Kekayaan Intelektual pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel. Apa kabar semuanya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama program Talk Show Smart FM Radio Talk di edisi kali ini, kami juga menyajikan, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031, atau Smart Listener juga bisa bergabung di live chat ya di channel YouTube kami di Smart FM Palembang, karena Talk Show pada pagi menjelang siang hari ini juga disiarkan secara langsung Mas Tri dan juga Mas Dio secara live di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, ini menarik topik yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini. Memang kekayaan intelektual ini kalau tidak didaftarkan ya, atau tidak kita ya daftarkan lah ke pihak terkait, memang sangat sayang banget. Tadi sudah berbincang bersama Mas Dio dan juga Mas Tri tadi off the record, tadi memang perlu dan juga masih banyak dan kurang juga kesadaran masyarakat ya pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih mengenai ini yang sering di telinga masyarakat yang kerap sekali dengan sebutan haki, hak
kekayaan intelektual. Mungkin boleh kita jelaskan dulu nih secara awal dari Mas Dio ya. Haki itu apa sih, Mas Dio? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Nando ya. Ya. Pagi para pendengar radio Smart FM Palembang. Ya, jadi haki ini definisinya ya singkat aja, Mas. Jadi suatu hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang kelompok atau badan atas pola pikirnya. Jadi hasil pemikiran mereka yang diwujudkan secara berupa produk atau jasa atau ilmu pengetahuan yang memiliki nilai ekonomi. Nah, jadi itu yang bisa kita, yang contohnya nih, contoh yang ini kayak lagu, buku, logo merek tuh, kayak Grab atau apa. Logo-logo merek ya. Nah, itu yang sering disebut karya intelektual. Baik. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu juga bahwa hal tersebut ini merupakan haki ya yang sudah terdaftar dan jadi tidak boleh sembarang seperti itu ya, Mas Dio ya. Mau diklaim seperti apa gitu ya. Nah, jadi butuhnya itu ya supaya kita daftarkan itu tadi, Mas. Jadi mendapat perlindungannya itu. Kalau kita daftarkan secara langsung ke ini, tercatat di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, ya itu bisa dilindungi. Baik. Nah, ini memang terdaftar di lembaga yang sangat di lembaga terkait yang memang menaungi hal tersebut ya. Nah, ini kan juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan, Mas Dio. Hal ini juga perlu diperhatikan masyarakat nih, karena masyarakat juga supaya masyarakat lebih berhati-hati lah dalam mengklaim merek seperti itu, karena tidak di zaman sekarang ini tidak boleh sembarangan ya. Nah, Mas Dio, untuk peraturan perundang-undangannya sendiri, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu. Ini tercantum di peraturan yang mana aja nih, Mas Dio? Silakan. Gini. Jadi ya haki ini memiliki beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, Mas ya. Contohnya untuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang DTLST. Nah, jadi gini, Mas. Ya, guna penontonnya ya ini untuk kita melindungi hasil karya kita tadi yang contoh paten tercipta tuh ya gunanya ini untuk melindungi. Jadi orang ini selama ini kan taunya apa sih yang dilindungi itu? Apa yang bukti perlindungannya itu tadi? Kita bisa melakukan klaim atas misal orang menjiplak sesuatu, ini bisa kita lagu mungkin ya. Jadi kita bisa laporkan ke sini untuk melaporkan ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual ini. Baik. Nah, Mas Dio, dari pemaparan Mas Dio tadi kan banyak banget ya peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam haki. Nah, ini saya mau meloncat ke Mas Tri. Mas Tri ini mungkin ya kita memang satu divisi ya sama Mas Dio ya. Nah, ini banyak sekali kalau dijelaskan oleh Mas Dio tadi mengenai peraturan perundang-undangan tertuang dalam haki. Ini kenapa Mas Tri banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur akan hal ini, Mas Tri? Ya, terima kasih Mas Adu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa cakupan perlindungan haki itu sendiri ada dua. Ini menurut WIPO atau World Intellectual Property Organization, haki itu dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yakni hak cipta dan hak terkait. Yang biasa kita dengar dengan copyright. Hak cipta ini memberikan perlindungan kepada kekayaan intelektual seperti yang dikatakan oleh Mas Tio tadi, di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Contohnya lagu kan. Nah, sementara yang di kelompok yang kedua disebut dengan hak kekayaan industri atau industrial property rights, di mana hak kekayaan industri ini kita mendapat lagi bagi menjadi hak paten, merek, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu, termasuk juga perlindungan varietas tanaman. Nah, untuk kita ketahui bahwa pembagian pengelompokan jenis atas haki ini yang saya sebutkan tadi berdasarkan sifat dan kekhasannya. Dan masing-masing jenis haki yang tadi saya sebutkan tentunya membutuhkan perlindungan
yang sesuai dengan kekasannya tersebut. Oke. Jadi kalaupun banyak undang-undangnya tadi, itu bukan karena mau banyak-banyakin produk undang-undang, tapi karena setiap jenis hak itu membutuhkan perlindungan sebagaimana kekasan yang dimilikinya. Gitu sih, Mas. Oke, berarti memang setiap merek ataupun juga kekayaan intelektual yang dimiliki memang punya aturannya masing-masing ya, aturan mainnya masing-masing ya dalam hal ini Mas Trina. Tentunya juga diperlukan sistem dong dalam hal ini ya, supaya memang ketika adanya pelanggaran mungkin ini bisa diatur atau juga perlindungan ya. Perlindungan ini tidak hanya dalam satu sistem, mungkin pasti banyak lah sistem yang dilakukan untuk perlindungan hal ini. Nah ini sistemnya apa saja Mas Tri kalau boleh tahu dalam perlindungan haki ya? Jadi kalau sistem perlindungannya tadi kita mengacu lagi kepada pengelompokan dua kelompok haki tadi. Kalau untuk hak cipta dan hak terkait, sistem perlindungan yang merupakan sistem deklaratif. Artinya suatu sistem itu tidak mengharuskan adanya pencatatan atau pendaftaran dari pihak yang menghasilkan kekayaan intelektual tadi, karena begitu dia di karya ciptanya itu telah dinyanyikan atau itu langsung mendapatkan perlindungan. Oke, contohnya apa nih Mas Tri sebelum lebih jauh yang bahas sistem selanjutnya? Jenis kekayaan yang bersifat deklaratif itu contohnya lagu. Misalnya Mas Nando tadi misalnya minggu lalu buat lagu. Begitu Mas Nando buat lagu, partiturnya jelas, dinyanyikan, itu udah langsung dilindungi. Oh, langsung otomatis seperti itu Mas Tri. Jadi kalau ada yang mengklaim itu buatannya, kan ada Mas tentu ada punya contoh, punya oret-oretan lah ya. Kalau kita musisi ini punya oret-oretan, partiturnya, kunci-kunci alat musik, kunci-kunci musiknya. Nah itu sebagai data dukungnya untuk ini. Kalau yang perlindungan konstitutif, sistem konstitutif ya ini yang selanjutnya ya. Kalau yang konstitutif itu kita harus ada pencatatan dulu, baru perlindungan itu diberikan. Dimana kalau tidak adanya pencatatan dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kalau di Indonesia, maka perlindungan itu nggak bisa kita berikan. Makanya dibilang sistemnya konstitutif. Jadi berdasarkan hal yang baru saya sampaikan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa untuk memperoleh hak eksklusif serta perlindungan secara hukum atas karya intelektual yang kita hasilkan untuk karya yang berupa hak cipta, seseorang mendapat perlindungan langsung otomatis begitu karya cipta itu selesai di ini, bukan ide-ide saja, maksudnya langsung dijawantakan jadi bentuk. Kalau yang benar, kalau yang untuk yang sistem konstitutif, dia harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, barulah dia nanti memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang, berdasarkan jenis KI yang didaftarkan. Berarti Smart Listener ada dua sistem ya dalam hal ini yang dilakukan oleh Kemenkumham, Kanwil Sumsel dalam upaya perlindungan terhadap hak cipta kekayaan intelektual, yaitu sistem deklaratif dan juga konstitutif. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tri mengenai sistem konstitutif. Tadi yang sistem deklaratif tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tri juga ya bagaimana sistem perlindungannya, jadi tidak perlu mendaftar, tapi alangkah baiknya ya didaftarkan ya Mas Tri ya. Kalau untuk dia hak cipta itu namanya bukan pendaftaran tapi pencatatan. Karena dia sistemnya deklaratif kan. Kita catatkan keuntungannya itu sebenarnya untuk mempermudah kalau dalam proses mempertahankan kalau ada yang melanggar hak cipta kita. Yang mencoba mengklaim ya seperti itu ya Mas Tri ya. Kalau sudah tercatat kan sudah diakui negara secara tercatat ya. Kalau dia hanya memang diberikan perlindungan, tapi proses pembuktiannya nanti kan agak lebih susah Mas daripada yang sudah tercatat. Baik, nah tadi Smart Listener Mas Tri juga sempat menyinggung untuk sistem konstitutif ini perseorangan atau lembaga ini wajib ya melakukan pendaftaran. Nah itu akan kita bahas di segmen kedua nanti. Saya akan bertanya pada Mas Dio terkait pendaftaran dan juga pencatatan ya hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perseorangan ataupun lembaga. Dan Smart Listener untuk Anda yang ingin menyampaikan partisipasi, pertanyaan atau juga saran selama talk show kita berlangsung, silakan bergabung di telepon kami di 0711360031 atau juga bisa bergabung di live chat channel YouTube Smart FM Palembang, karena talk show pada pagi menjelang siang hari ini juga disiarkan secara langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Smart FM presents Radio Talk.
Apa gawe di luar tuh? Nah, mano buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besak. Nang, aman ndak disiram. Kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnya. Iyo, cuma mama tuh jingok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musik Palembang. Shout it loud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take your aim. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Down, but it's you who have further to fall. Ghost town and haunted love. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. Nothing to lose. Fire away, ricochet. You take your aim. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk. Di edisi hari ini, di hari Senin 30 Januari 2023, kita masih berbincang ya bersama Kanwil Kemenkumham Sumsel ini dari PPNS Kekayaan Intelektual. Ada Mas Trisanto dan juga Mas Dio Gestianda. Ini topik yang kita bahas pada pagi bilang siang hari ini mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah sempat berbincang bersama Mas Tri dan juga Mas Dio. Ini bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel dan juga sistem apa saja yang mereka lakukan. Tadi sempat dijelaskan oleh Mas Tri, ada sistem deklaratif dan juga sistem konstitutif. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai sistem konstitutif, bahwa perseorangan atau juga lembaga yang memiliki kekayaan intelektual ini mesti mendaftarkan ya terlebih dahulu kekayaan intelektual yang mereka miliki. Nah, pertanyaannya gimana
ini di mana mendaftarnya, terus cara pendaftarannya gimana? Ini saya mau bertanya kepada Mas Dio. Silakan Mas Dio. Oke, Mas Nandu, sebelum kita jawab itu tadi ya, aku ada yang kelewatan tadi. Oke, silakan. Ya. Gak apa-apa. Jadi yang saya jelaskan tadi kan undang-undang tentang hakinya. Tadi ya sekarang untuk PPNS-nya memiliki dasar hukum juga. Jadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Perkap Polri Nomor 6 tahun 2010, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2015. Nah, itu jadi dasar hukum kita untuk PPNS-nya. Berarti beda ya, ada untuk haki, ada untuk PPNS, beda dasar hukumnya seperti beda. Oke, baik. Nah, ini kita lanjut lagi mengenai pendaftaran ya. Ini yang dinanti-nantikan oleh para pendengar kita mungkin yang memiliki kekayaan intelektual yang mereka tidak tahu nih mau daftar kemana, terus apa sih pentingnya mendaftar ke intelektual. Padahal tadi penting banget kalau cerita dari Mas Dio tadi. Silakan Mas Dio. Untuk pendaftaran hak eksklusif ini, hak intelektual ini bisa dilakukan langsung ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau JNKI, atau untuk perpanjangan tangan ini untuk di daerah tuh di Kanwil, Kemenkumham setempat. Dimana kalau untuk di Palembang ya kita ada di Kemenkumham Sumsel di depan seberang Polda ya. Iya, Makam Pahlawan. Bisa juga nih untuk di daerah, mungkin kayak kemarin kami kan udah ada PKS nih di Sekayu, di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmadiyah. Nah, itu juga bisa juga karena udah dibikin klinik. Ada klinik khususnya ya. Semacam space seperti itu Mas ya. Banyak juga di ini juga ada di kayak di Trinanti ya. Trinanti. Jadi nggak melulu mesti datang ke Kanwil gitu Mas? Iya, bisa ada beberapa tempat udah jadi PKS sama kita, ada jasa sama kita gitu Mas. Nah ini untuk mungkin persyaratan ya yang harus dilengkapi oleh para lembaga atau juga orang-orang. Apalagi saat ini di Sumsel UMKM ini sudah banyak nih, Mas Dio, Mas Tri. Pasti mereka juga nggak merugikan ketika mau daftar tiba-tiba ini udah terdaftar, nggak tahu asalnya dari mana udah daftarin orang gitu. Nah ini persyaratan atau juga berkas apa saja yang mesti mereka lengkapi, Mas Dio? Ya, mungkin kalau Mas Tri boleh. Benar. Jadi kalau persyaratan itu tergantung dari jenis KI-nya sendiri ya Mas ya. Kalau karya cipta seperti yang kayak saya sampaikan tadi, kalau berupa lagu ya mungkin MP3-nya atau MP4-nya, juga partitur lagunya. Partitur itu kan yang non baloknya itu kan. Nah, kalau buku ya cetakan bukunya. Kalau motif batik ya motifnya disertakan, baru surat pernyataan. Kalau merek tergantung dari jenis KI-nya sendiri Mas. Yang paling rumit itu paten sih. Kalau paten itu dia berhubungan dengan teknologi kan. Berarti bawa alatnya dong ke kantor gitu atau gimana? Dia deskripsinya buat deskripsi, dijelaskannya secara rinci dari teknik-tekniknya. Itu lebih ke pemeriksa paten sih yang bisa menjelaskan, kalau kita kan bagian penegakan hukum Mas. Berarti kalau untuk produk ini, kalau bisa produknya langsung kayak yang motif batik tadi mungkin dalam bentuk ini ya, foto aja gitu ya. Jadi kalau mau lebih jelasnya kita punya ada dgip.go.id. Di situ kita bisa bagi pendaftar, bagi yang mau daftarkan merek, paten, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya, bisa browsing di situ. Di website yang kita punya itu di dgip.go.id jelas Mas, persyaratannya, bentuk surat permohonannya seperti apa, bisa kita nanti lihat kita di situ. Untuk di kantor wilayah itu sebagai untuk membantu mediatornya lah, sebagai mediator ya, fasilitator. Apa yang kurang-kurang nanti bisa disampaikan di sini kalau langsung ke ini. Tapi sebelum untuk datang mendaftar, lebih baik ya ikut tadi browsing dulu di DJIP itu, DJIP untuk supaya pas datang tinggal kalau emang udah lengkap bisa langsung dicatat balik lagi. Itu sering kejadian. Kalau boleh ini kita berbagi sedikit cerita. Jadi, ya. Ada sih. Kadang orang sedikit saya sampaikan Pak Adil. Kadang orang ingin mendaftarkan merek usahanya, tapi dia bilang merek kan paten. Saya mau patenkan usaha saya. Jadi memang paten. Yang pengetahuan KI ya tentu masyarakat mungkin sosialisasi juga ya minim. Jadi mereka menganggap saya mau patenkan lagu saya gitu. Paten itu memang lebih easy listening mungkin ya di benar-benar udah biasa ya. Iya, udah biasa. Misalnya orang mau beli sepeda motor bilangnya Honda kayak zaman kakek ya. Itu
makanya kita sosialisasikan. Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumsel itu selalu melakukan sosialisasi. Oh ini loh perbedaan-perbedaannya nih. Ini hak cipta, ini hak cipta, ini merek, paten, indikasi Padahal beda jauh banget ya Mas. Jauh banget. Cipta sama paten tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tri ya. Iya. Nah, oke, baik, ini kita langsung menjurus ke topik yang kita bahas mengenai penegakan hukum dan juga dari kekayaan intelektual ya yang ada di Kanwil Kemenkumham Sumsel. Ini menarik sekali kalau membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan, apalagi pada tahun kemarin tuh sempat viral juga ada lagu dari salah satu penyanyi ternama lah di Indonesia yang sempat diributkan ya. Ini kan sekaligus juga ada hikmahnya nih Mas dan juga Mas Tri, membuka edukasi masyarakat akan pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual sesegera mungkin ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa sih pemerintah fokus sekali dengan tentang penegakan hukum lah terhadap kekayaan intelektual? Apa sih yang menjadi landasan pemerintah sampai memang harus mengerahkan banyak tim ini untuk menegakkan aturan ini agar aturan ini supaya bisa tegak seperti itu? Ya, jadi sebenarnya yang melandasi kenapa pemerintah proaktif, pertama yang patut kita ketahui bahwa hak kekayaan intelektual itu pada hakikatnya sama dengan hak kekayaan kebendaan, misalnya hak kebendaan mobil, motor gitu ya. Kedua, kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia itu sendiri kita nggak bisa pandang sebelah mata, karena akibat dari pelanggaran tersebut bukan hanya berdampak atau merugikan pemilik hak kekayaan intelektual itu, tapi juga merugikan negara, di mana dengan tingginya angka pelanggaran hak kekayaan intelektual mengancam arus investasi ke Indonesia, di mana Indonesia bisa terancam terkena embargo atas produk-produk ekspornya gitu. Jadi kenapa negara turun serta, ya itu tadi, bukan hanya merugikan pihak itu saja, tapi merugikan perekonomian negara juga. Kalau kita nggak tegakkan penegakan pelanggaran atas pelanggaran kekayaan intelektual, negara kita ini akan di blacklist, Mas. Jadi contohnya para investor luar negeri itu pada umumnya menempatkan perlindungan hak itu sebagai persyarat investasi utama untuk mereka melakukan investasi di suatu negara. Jika investor-investor tersebut melihat bahwa pelanggaran KI tersebut di suatu negara sangat tinggi, tentu dia minatnya untuk menginvestasikan tentu akan menurun. Itu yang membuat pentingnya pemerintah juga ikut turun serta ya dalam hal ini ya. Iya, target kita contohnya di DJKI maupun di Kanwil, bagaimana Indonesia ini rankingnya di priority watchlist itu di United States Trade and Representative itu turun gitu. Jangan kita jadi sebagai ranking 1 ya. Kita target kita itu menurunkan ranking kita itu, sehingga bisa dikatakan Indonesia ini negara yang aware lah soal penegakan maupun penghargaan atas KI gitu. Sehingga kepercayaan dari arus investasi pun akan baik. Kalau arus investasi baik kan, Mas, lapangan kerja kan baik juga. Baik. Nah, Mas Tri dan juga Mas Dia tentu tingkat aware masyarakat juga dalam menciptakan agar hal tersebut tidak terjadi, tentunya juga butuh kesinambungan nih antara Kanwil Kemenkumham Sumsel juga masyarakat. Nah, ini akan kita bahas di segmen selanjutnya apabila kita melihat mengetahui hal-hal yang kita nilai memang melanggar dalam hal haki lah, seperti itu ya. Hal apa sih yang mesti dilakukan akan kita bahas di segmen ketiga. Dan Smart Listener juga, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di channel YouTube, akan kita bacakan di segmen ketiga nanti. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Hadir dengan program Smart Financial Wisdom, program yang mengangkat dan membahas seputar perencanaan keuangan, baik itu pribadi maupun perusahaan. Smart Financial Wisdom hadir setiap hari Rabu pada pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di frekuensi 101,8 FM Radio Smart FM Palembang. Smart Financial Wisdom dipersembahkan oleh Perumahan Green Resort Palembang, rumah idaman keluarga bahagia. A girl, she expected
is catching your teeth. Life goes on, it gets so heavy. The wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. And dream of Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Senin 30 Januari 2023. Dan Smart Listener, kita sudah berada di segmen ketiga ya. Topik pembahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Masih bersama Mas Trisanto dan juga Mas Dio Gestianda ini dari Kanwil Kemenkumham Sumsel. Tadi di penghujung segmen kedua kita sempat ingin membahas dan kita akan tanyakan langsung ya kepada Mas Dio. Ini langkah apa saja sih yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan adanya pelanggaran haki? Dan juga ini saya juga akan membacakan ada beberapa pertanyaan dari YouTube juga akan kita bacakan setelah kita berbincang bersama Mas Dio. Nah, Mas Dio mungkin langsung saja Mas. Ketika menemukan adanya pelanggaran haki ya, mungkin seperti contoh lah kita melihat ada sebuah di sebuah perumahan lah seperti ini, di sebuah rumah orang yang ketahuan membuat barang tiruan. Nah, kita sebagai masyarakat kan juga menilai hal ini janggal ya, Mas Dio ya. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan lah seperti itu, karena menciptakan hal ya yang barang-barang tiruan kan memang stigma orang selalu negatif akan hal itu ya, karena kita tidak tahu kualitasnya bagaimana. Nah, ini sebagai masyarakat, saya memposisikan diri sebagai masyarakat, apa sih yang mesti kita lakukan dalam hal ini? Silakan Mas Dio. Ya, terima kasih Mas Nando. Jadi perundang-undangan haki ini bersifatnya delik aduan, Mas. Oke. Nah, jadi yang bisa untuk mengadukan, untuk membuat laporan itu hanya pemilik sertifikatnya, pemilik hak intelektual itu. Jadi kalau untuk masyarakat yang melihat atau ini ya sebaiknya untuk memberitahu kepada pemiliknya, pemilik hak mereknya atau merek atau apapun atau lagunya yang diciptakan itu, untuk melaporkan ke kita. Jadi kita masyarakat nggak bisa
otomatis melihat langsung melapor nggak bisa. Jadi akan berupa delik aduan, bukan delik biasa kayak yang di pidana biasa. Itu Mas. Berarti memang ini bukan dalam arti masyarakat, tapi masyarakat mungkin dia mengetahui nih pemilik, oh ini kayaknya pemiliknya ini nih, boleh dia memberikan info ya. Nah, info bisa. Jadi yang pemilik itu atau saya pemiliknya itu di Jakarta bisa menyuruh penasihat hukumnya atau kuasa lah ini surat kuasa untuk melaporkan bisa. Contohnya gini Mas, misalnya Mas melihat ada pemalsuan merek oli lah ya. Oli, oke. Kan kalau di oli yang asli itu kan ada kontak dan ya, call centernya. Mas sebagai masyarakat seperti kata Mas Dio tadi bahwa Mas nggak bisa melakukan pengaduan karena yang memiliki haki atas oli itu kan bukan Masnya, tapi Mas sebagai masyarakat yang sudah peduli haki, sudah aware juga, hubungi call center dari perusahaan itu, Pak ada indikasi gini, mohon ditanggapin. Jadi mereka pun ada ini kan informasi. Nanti mereka lah pemilik dari merek itulah yang akan melaporkan ke DJKI atau ke kantor wilayah, melakukan aduan. Setelah aduan itu diterima, nanti PPNS di DJKI maupun PPNS di wilayah seperti Pak Dio, Mas Dio melakukan wasmat litrik dulu gitu Mas. Oke, baik. Nah ini Mas Dio, jenis ini sama nggak kayak tindak pidana seperti kita melapor ke polisian ya? Ketika memang ingin melapor ya, yang memang pemilik kekayaan intelektual tersebut, Mas Dio. Apakah memang apakah sama dengan tindak pidana biasa atau memang ada tindak pidana khusus dalam hal ini, Mas Dio? Nah makanya itu yang bilang tadi tidak sama Mas. Jadi ya kalau untuk tindak pidana biasa itu kan kayak maling atau apa biasanya itu kan delik biasa. Kalau ini udah delik aduan, jadi harus yang pemegang itu yang bisa melaporkan. Kalau yang itu nggak bisa dilanjuti. Dan juga mungkin apa ya persyaratan yang mesti harus dilengkapi ketika mereka ingin melapor. Nah itu apa nih Mas Dio? Kalau yang pemilik hakinya, ya, bisa melapor ya bisa melaporkan mungkin datanya, KTP-nya, data saksi-saksi yang yang melihat juga. Data terlapor yang dilaporkan siapa, TKP-nya di mana, dan uraian singkat kejadian atau mereka nih jualin di mana atau di toko-toko atau jualnya di secara online atau apa. Nah itu bukti-bukti itu yang kita tampung. Kalau kita ini dibuatnya di laporan pengaduan. Namanya laporan pengaduan namanya, belum ke laporan. Nah, jadi kalau udah bukti-bukti lengkap atau ini nanti dibuat tim dari pimpinan kita, membuat tim kecil untuk melakukan wasmat litrik namanya. Nah, wasmat litrik itu ya untuk mengawasi dulu, kita lihat dulu bener atau enggak nih. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung tangkap gitu ya. Jadi kita ini dulu, kita cari tahu dulu apakah benar ini alamat yang melakukan pelanggaran ini emang orangnya ini. Baru setelah itu baru naik ke LK namanya, laporan kejadian. Laporan kejadiannya itu harus butuh ya, kalau untuk undang-undang haki ini harus dibutuhkan saksi ahli, itu penting. Nah jadi ada pembuktian dari berita acara pemeriksaan saksi ahli untuk didatangkan bahwa apakah benar ini melanggar dari undang-undang tersebut, baru bisa diproses Mas. Baik. Nah ini Mas Dio, mungkin boleh diberikan informasi juga pada Smart Listener untuk saya ke Mas Tri aja ya, untuk contoh kasus Mas Tri yang sudah kita tindak lanjuti. Mungkin sudah ada kejadian, terus ada data pelapornya nih dan juga data pelanggar dan kita tindak. Ini kalau boleh diceritain sedikit Mas Tri, pernah nggak kejadian di Sumsel Mas Tri? Silakan. Kalau kejadian di Sumsel sih untungnya belum ada ya, atau kesadaran pemilik KI-nya mungkin yang belum ada juga. Jadi sejauh ini sejak kami dilantik jadi PPNS belum ada laporan atau aduan dari pemilik KI atau terhadap adanya dugaan pelanggaran KI. Kalau sedikit saya tambahkan tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Dio, kalau data pelapor itu adalah data pemegang hak. Nah, data pelapor itu berisi nama pemegang hakinya, baru alamat atau lokasinya, juga jenis hak eksklusif yang dimilikinya. Misalnya saya mau melaporkan
saya pemegang hak cipta. Jadi yang harus saya siapkan untuk melakukan laporan terhadap pelanggaran atas hak cipta saya, nama saya, alamat saya, juga sertifikat atau surat pencatatan atas haki yang akan saya laporkan. Oke, itu untuk data pelapor ya. Data Mas pelapor. Tri, ya. Kalau data pelanggarnya, kita lihat kalau kayak Mas bilang tadi, misalnya sebagai contoh ya diskusi kita tadi, pemalsuan oli ya. Kita lihat nama gudangnya itu namanya di mana sih gitu. Lokasinya di mana, nama pemilik gudang itu siapa, jenis haki yang dipalsukan apa, apakah merek atau cipta. Nah, nanti berdasarkan data yang diberikan tersebut oleh pelapor, berikut juga data terlapor yang dilampirkan juga itu, disitulah kita PPNS-KAI melakukan namanya wasmalitrik, pengawasan, pengamatan, penelitian untuk menentukan benar gak ini dugaan ini, itu kan masih dugaan tadi, dugaan ini udah terjadi, benar gak ini pelanggaran KAI. Kalau sudah benar, kita koordinasi juga dengan saksi ahli kayak seperti yang disampaikan Mas Dio tadi, bahwa untuk menentukan itu kan kita perlu saksi ahli. Saksi ahlinya itu ya tadi pemeriksa merek atau paten atau pemeriksa cipta. Kalau dikatakan memang memang memenuhi unsur berdasarkan pengamatan kita tadi, barulah kita lakukan penyidikan untuk menetapkan tersangkanya. Oke, berarti ini serius juga ya, meskipun hanya ya mungkin banyak orang yang menganggap tadi ya, masih banyak yang belum tahu dan juga menganggap sepele. Nah, apakah juga untuk penyelesaian sengketanya juga nih, Mas Tri dan juga Mas Dia, akan kita bahas mungkin di segmen keempat atau di segmen terakhir. Untuk penyelesaian sengketa sendiri, apakah juga merunut pada aturan hukum KUHP yang belakangan ini memang sudah kita dengar ya? Nah, apakah hal ini juga merunut pada aturan tersebut? Dan di segmen selanjutnya nanti, Smart Listener, kita akan bacakan juga beberapa pertanyaan dari YouTube yang sudah masuk. Tadi ada 4 pertanyaan, mungkin kita akan pilih ya beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Apa gawe di luar tuh? Nah, mana buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang, aman ndak disiram. Kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnyo. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirtawusi Palembang. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk. Di edisi hari ini, di hari Senin 30 Januari 2023, dan Smart Listener, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir ya, perbincangan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Senang sekali sudah berbincang tentunya bersama dua narasumber kita pada kesempatan kali ini, ada Mas Trisanto dan juga Mas Dio Gestianda. Nah, tadi di segmen ketiga, di penghujung segmen ketiga, saya sempat ingin menanyakan kepada Mas Tri atau juga Mas Dio ya, mengenai aturan hukum yang bermain dalam penegakan hukum kekayaan intelektual ini. Apakah juga merunut pada aturan hukum KUHP ini yang belakangan ini mungkin sudah terngiang-ngiang ya di telinga masyarakat. Nah, ini mungkin siapa nih? Mas Tri mau jawab ya? Oke, silakan Mas Tri. Jadi kalau atas pelanggaran KAI ini sendiri, kita merunutnya itu bukan KUHP-nya, Mas. Oh, bukan KUHP-nya. Karena undang-undang materinya, sumber hukum materi dari pelanggaran KAI ini undang-undang yang tadi, undang-undang hak cipta, desain industri. Tapi kalau proses penegakan hukumnya, barulah kita merunut kepada KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti yang disampaikan Mas Dio tadi, dasar hukum kita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ya Mas Dio. Ya, 1981. Nah, kita KUHP-nya yang prosesnya itu. Bukan, tapi kalau materi undang-undang penegakannya itu bukan berdasarkan dari KUHP, bukan yang ramai dibicarakan ini. Berarti memang ada aturan khusus ya? Materinya berbeda gitu.
materi hukumnya berbeda dengan pidana biasa gitu. Oke, baik. Nah, berarti ini gimana nih, Mas Tri, dengan hukum pidana formilnya ya? Ketika hal ini kejadian seperti itu ya? Benar. Kalau hukum pidana formilnya itu, ya itu tadi saya bilang, kita mengacu kepada Undang-Undang KUHP ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 kan. Proses penyelidikannya gimana? Kalau di kepolisian namanya penyelidikan, tapi kalau kita di PPNS KI disebut wasmat litrik. Penyelidikan ini kan untuk mengetahui benar nggak ini yang diadukan ini merupakan tindak pidana pelanggaran KI. Itulah tadi pengawasan, pengamatan, penelitian. Kalau proses penyelesaian sengketanya juga berbeda-beda juga. Ada tiga. Oke, silakan. Masih boleh Jadi dijelaskan. tiganya itu seperti ini. Untuk perdatanya tuh bisa dilakukan pengajuan pengadilan niaga. Oke. Yang dasarnya dasar dari pelaporannya itu bisa gugatan penghapusan, pembatalan, atau ganti rugi. Nah, itu bisa dilaporkan ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga untuk di wilayah Kota Palembang Sumsel ini di Jakarta pastinya. Di Jakarta, ya? Di Indonesia cuma ada 5 pengadilan niaga. Ada di Medan, di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, sama satu. Satu lagi kurang. Nah, kurang tahu Jogja atau apa gitu. Nah, jadi 5 cuma ada di Indonesia. Terus gimana di Sumsel dong, Mas Dio? Ke Jakarta gitu. Oh, ke Jakarta ya? Ke Jakarta. Oke. Untuk perdatanya maksudnya. Nah, untuk alternatif kedua ada penyelesaian sengketanya tuh untuk proses negosiasi. Bisa negosiasi, mediasi, atau perjanjian antara kedua pihak kan. Bisa untuk apa mereka bagi hasil kah terserah yang untuk mereka penyelesaian. Dan yang terakhir ya penegakan hukum. Jadi yang fase yang ditempuh terakhir itu ya penegakan hukumnya. Fase terakhir lah itu. Fase terakhir untuk dipidana itu. Kalau di Sumsel sendiri, Mas Dio, kalau kita boleh kasih bocoran sedikit ya kepada masyarakat, untuk penyelesaian sengketa di Sumsel ini lebih banyak dari proses mediasi kah, atau lebih banyak langsung ke penegakan hukumnya? Kalau kita sebagai ini ya PPNS, sebenarnya yang kita inginkan itu penyelesaian sengketa itu ya pidana itu yang terakhir lah. Kalau ada mungkin sengketa kekayaan intelektual, kalau memang masih bisa dimediasi, kita mediasi kan? Ya, Mas, ya. Jadi win-win solution lah, karena dia kan hak kebendaan juga. Tapi kalau untuk yang meniru kekayaan intelektual yang berpotensi untuk merusak kesehatan misalnya, kita meniru obat, ada yang niru obat, dibuatnya komposisi obatnya itu setelah diuji ternyata membahayakan, ya tentu pidana dong Mas, karena korbannya bukan hanya pemilik hakinya saja, tapi masyarakat luas yang mengkonsumsi obat-obat yang palsu tadi. Seperti Mas bilang tadi kan, tergantung dengan kasusnya juga ya. Iya. Efeknya Mas. Efeknya ya. Dampaknya kan. Oke, baik. Nah, ini kita bacakan dulu. Ada beberapa pertanyaan dari YouTube ya yang sudah masuk. Ini saya coba buka. Oke, ada berapa partisipan? Ada 4 partisipan, tapi ada 3 pertanyaan yang akan kita bacakan dari akun Elfard. Pertanyaannya, bagaimana batasan lagu yang bisa kita daftarkan sebagai hak cipta kita? Ini siapa yang mau jawab nih? Mas Tri, silakan. Ya, jadi kalau batasan lagu yang untuk kita daftarkan sebagai hak cipta tentunya ada tentang kebaharuan ya. Kalau kita mendaftarkan lagu, partiturnya, notnya hampir sama dengan lagu yang nadanya sebelumnya, sama ya Mas. kita itu namanya menjiplak lah. Jiplak. Bisa juga nggak dikatakan jiplak, tapi aransemen. Tapi kan aransemen kan bukannya bisa dicatatkan sebagai ini hak cipta saya aransemennya. Itu kan ada kalau kita nonton konser kan itu ada ARR ya, aransemennya saja. Kalau dia mau ciptakan lagu ya ciptakan ininya yang benar-benar baru lah, kebaruannya ini. Contoh banyak juga dulu ya lagu-lagu Indonesia diciptakan ternyata notnya hampir sama dengan lagu-lagu di luar kan. Ya benar. Zaman-zaman dulu kita itu diisukan. Kita nggak tahu juga karena belum ada laporan kan, masih dugaan. Cuma ya intinya baru sih Mas.
Kayak Mas ciptakan lagu baru saya ubah-ubah liriknya saja, baru saya daftarkan sebagai ciptaan saya yang baru, kan nggak masuk akal juga kan. Salah juga, menyalahi. Tentu ada persyaratan-persyaratan juga, bisa dilihat juga di djip.go.id lebih jelasnya, penjelasannya ada di situ. Nanti tim penilainya bisa melihat gitu. Oke, baik. Berarti untuk pemegang keputusannya dari Kanwil Kemenkumham juga ya? Kalau dia hak cipta, dia kan pencatatan saja Mas. Kalau misalnya terbit pun itu, kalau ada pihak yang ini notnya menggunakan not saya ini gitu, ya kan bisa diajukan ya itu tadi yang ada delik aduan. Misalnya Mas Dio buat lagu, baru saya ubah-ubah, baru Mas Dio keberatan, ya datang aja dia ke Mas Dio datang aja melaporkan atau buat laporan secara online. Nah, ini ada dugaan Pak, lagu saya cuma hanya diubah liriknya saja. Nah, nanti kita proses hasilnya gimana, apakah dia melalui jalur perdata kah, pidana kah, atau bisa jalur alternatif, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi atau mediasi gitu. Oke, baik. Berarti memang harus diciptakan dari awal ya, jangan sampai menjiplak ya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya dari, ini mungkin sudah dijelaskan tadi, mungkin Mas Dio boleh kembali dijelaskan ya dari akun info menarik. Bila ada sengketa dalam hak cipta, ini bagaimana penyelesaiannya? Nah, silakan. Mas Dio. Ya, mungkin tadi sudah dijawab ya, tapi kita mungkin baru dengar ya, silakan. Ya, untuk hak cipta ya. Hak cipta kayak lagu. Nah, misalkan dia bisa melaporkan itu dengan membawa bukti surat pencatatannya, data si pemegang hak ciptanya itu, data terlapor, sampel ciptaan yang sampelnya apa yang dipalsukan nih, kayak misalkan lagunya ini liriknya diubah sebenarnya saya gitu, buktinya seperti itu Mas. Oke, berarti memang harus membawa berkas-berkas ya yang benar. Buku misalnya buku kita lihat digandakan tanpa izin. Yang digandakan tanpa izin itu yang mana bukunya, kan bisa kita lihat kan pengamatan fisik, itu tadi Wasma Listrik tadi. Benar, ada contoh kasus kemarin yang obat apa? Ya, ada obat, ada tapi dalam proses masih ini dia kayak sengketa keluarga juga. Ini baru nih ya? Iya. Tapi sesama punya keluarga nih. Kayaknya minyak urut ya. Iya, minyak urut. Kita nggak sebutkan ini ya. Minyak urut. Jadi mereka masih berkeluarga. Cuma yang satu pemegang hak miliknya, yang satunya enggak. Yang satunya ini keluarganya ini menjual secara online juga. Tanpa izin misalnya, dengan harga yang lebih murah. Dengan merek yang sama. Tapi pemegang mereknya yang hanya satu pihak aja gitu. Makanya kita minta kumpulkan dulu barang buktinya, pembukti awalnya lah ya, yang disiapkan oleh ininya. Sama kalau bisa dimediasi ya Mas. Iya. Kemarin mediasi kemarin. Artinya ke mediasi. Jadi tapi belum ada tindak lanjutnya lagi dari pelapor. Belum ada titik terang lah seperti itu. Belum ada pelapor untuk kita lagi untuk mau dibawa kemana arahnya. Jadi ya ngalir hilang aja masih. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya pertanyaan terakhir ini dari akun Tia Kitchen. Pertanyaannya, produk-produk buatan negara Cina banyak yang hampir serupa dengan merek-merek ternama di dunia. Apakah hal ini merupakan pelanggaran atau tidak? Dan kategori khusus yang masuk dalam pelanggaran HAKI. Nah, ini gimana nih? Kalau produk-produk yang misalnya ini ya IT ya, handphone lah seperti itu lah ya. Kalau dia memang tiru secara banyak juga sih, secara keseluruhan mungkin ya, keseluruhan fisik atau fisik juga apa segala macam, itu biasanya contoh teman-teman kita di DJKI udah melakukan ini kok, penegakan hukum. Misalnya ya, pulpen buat merek tertentu ternyata dipalsukan, diimpor dari Cina. Teman-teman kita penyidik di DJKI bekerja sama-sama Bea Cukai, penyidik dari Bea Cukai melakukan ini penindakan kok gitu. Jadi sepanjang ya seperti kami sampaikan tadi Mas, sepanjang dari pemilik haknya itu mengadukan, pasti kita akan bertindak. Tapi kalau dia tidak mengadukan, kita mau, karena dia delik aduan, kita terbatas di situ Mas. Terbentur di sana. Terbentur di situ. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari tadi ada 3 pertanyaan. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi, dan ini kita sudah berada di segmen terakhir, Mas Dio dan juga Mas Tri. Nah, ini pertanyaan terakhir. Menurut Mas Dio dan juga
Mas Tri nih, apakah penegakan hukum ya terhadap pelanggaran haki ini merupakan jalan yang paling ampuh untuk meminimalisir atau juga mengatasi tingginya pelanggaran atas haki yang ada di Indonesia? Ini mungkin dari Mas Dio dulu, baru Mas Tri ya sekarang closing statement. Silakan Mas Dio. Jadi untuk penegakan hukum ini yang untuk ini pidananya ya Mas ya. Biasa untuk undang-undang KI ini mungkin untuk yang terakhir kali itu Mas. Untuk yang awal ini mungkin untuk mediasi ya, lebih cenderung ke mediasi Mas. Mediasi atau perjanjian lah antara si pemegang ini untuk bagi hasil atau jangan sampai ada konflik ya seperti itu. Itu makanya ini untuk masyarakat Kota Palembang juga khususnya kepedulian tentang kekayaan intelektual ini harus sangat penting. Jadi jangan sampai merasa misalkan kita punya merek jualan Mas ya di Palembang belum laku, belum ini, belum terlalu ini, jangan tunggu itunya dulu. Jangan dianggap remeh. Jangan remeh. Nanti udah besar nanti diambil orang nyesel gitu. Nyesel karena itu tadi kerugiannya. Ini merek ini perlindungannya kan lama Mas. Merek 10 tahun bisa ditambah lagi kan, diperpanjang. Jadi kan kalau emang esok bisa diturunin untuk anak istri atau cucu atau apa kan bisa dilanjutkan Mas. Bukan terpotong untuk kita yang ini aja, untuk anak-anak bisa diwariskan. Karena sekarang bisa ada untuk syarat pinjaman uang ya, pinjaman uang. Pinjaman bank itu bisa juga dijadikan syarat. Kalau kita memiliki merek yang sudah terdaftar, bisa kita ngajukan pinjaman ke bank. Itu Mas. Baik, silakan Mas Tri, mungkin menurut Mas Tri sendiri nih, apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran haki ya ini merupakan jalan satu-satunya atau jalan yang paling ampuh lah dalam meminimalisir adanya pelanggaran haki yang ada di Indonesia, Mas? Kalau menurut saya dan mungkin menurut institusi saya sih, penegakan hukum itu upaya terakhir lah ya. Makanya oleh karena itu untuk menekan dari pelanggaran KI itu sendiri yang kita lakukan langkah-langkahnya banyak. Salah satunya meningkatkan kesadaran masyarakat. Contohnya dengan memperkenalkan apa sih haki itu. Kedua, apa sih seperti kata Mas Dio tadi, apa sih keuntungan kalau kamu mendaftarkan hakimu. Kesadaran-kesadaran itu yang harus kita tumbuhkan. Dan yang ketiga, kesadaran dari konsumen itu sendiri. Kadang kan kita pengen terlihat branded, kita beli barang palsu. Itulah yang menimbulkan banyak barang-barang palsu yang membuat. Jadi kalau konsumennya kita edukasi dengan baik, dia mengerti nggak perlu branded lah kalau palsu gitu. Tapi kita beli aja produk-produk lokal yang memang brandnya asli gitu. Itu tentu akan menekan dari pelanggaran KI itu sendiri. Kita kan banyak yang wah ini jam merek apa ya yang terkenal jamnya, misalnya G-Shock tapi palsu, untuk apa? Bagus buatan Indonesia tapi asli. Ekonomi negara kita juga berkembang, masyarakat kita juga terapresiasi ya. Sehingga tentu nggak perlu penegakan hukum itu jadi yang opsi yang terakhir Mas gitu. Contohnya melalui ini tadi kita Mas undang untuk sosialisasi tentang penegakan hukum, ini salah satu langkah kita untuk menurunkan angka pelanggaran KI. Baik. Gitu, Mas Tri, Mas Dio, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Narto. Sudah berbagi informasi ya mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Semoga informasi yang kita bahas atau juga yang kita perbincangkan kepada pagi menjelang siang hari ini bermanfaat dan juga masyarakat semakin sadar nih akan pentingnya mendaftarkan hak cipta atau juga kekayaan intelektual yang mereka miliki. Dan Smart Listener, demikian Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Senin 30 Januari 2023. Dan saya Fernando Teresa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda.